3 years ago, after I turning my life 180 degrees from this depressive and on autopilot life to the fully conscious life, I had an identity crisis. It's funny considering that I was only 15 years old back then, but it really happened. And what I did to find myself back was writing. Yep, writing. I didn't ask for help. I didn't go to therapy, but I write. I just sit and pour all of my feelings into writing. Writing might be something that we usually do. Kita sering banget nulis. Kita nulis kayak emang itu kewajiban kita atau buat di sekolah, things yang emang kita udah diajarin dari kecil. Tapi seberapa mindful kamu nulis? Seberapa mindful kamu nulis buat mengetahui siapa diri kamu sendiri? And in this video, I'll be convincing you to start writing mindfully, aka journaling, so you can get the benefits out of it. Self-discovery. Dengan kamu menulis, dengan kamu mindfully writing what you want in this life, kamu bisa perlahan nemuin siapa diri kamu sebenarnya. Here's the thing. Dulu aku punya identity crisis karena aku tuh berubah banget. Berubah menjadi orang yang baru gitu bahasanya. Kayak dulu aku depresif banget, setiap hari aku kerjaannya cuma tidur. Tiba-tiba aku balikin hidup aku 180 derajat dan aku mulai produktif. Itu tiba-tiba aku jadi ngerasa kayak gue ini sebenarnya siapa? Kenapa gue harus hidup? Kenapa gue harus jadi diri gue sendiri? What makes me Nisrina Aulianda? What makes me Firlin? What makes me different from people? What makes me me? Who am I? Aku start tanya-tanya hal kayak gitu by the age of 15. And you know, it's not easy. I was a teenager. Aku baru menginjak masa-masa remaja pada saat itu. Dan di lingkungan-lingkungan kita sekarang ini, orang-orang masih belum terbuka sama pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa sih aku harus hidup gitu? Kenapa aku harus jadi diri aku sendiri? Kenapa dari sekian banyak nyawa di luar sana cuman aku yang dipilih? Kenapa harus aku gitu? Gak banyak orang yang mau jawab pertanyaan-pertanyaan aku. They are confused. Jadi siapa yang bisa ngasih tahu aku jawaban yang aku pengen tanya? Itu adalah diri aku sendiri. How? Dengan menulis. Writing can help you to find yourself, to find who you really are. Why? Because when writing, you reflect on yourself. You ask yourself questions, all kind of questions. You all really want to know the answer. Dan saat kamu nulis, kamu reflect ke diri kamu sendiri. Kamu tuh deep down, kamu lihat, gue pengen apa di hidup ini? What do I want to do? What do I don't want to do? Dan kamu sendiri yang tahu apa value-value yang kamu pengen pegang dalam hidup kamu. Seperti itu. Jadi sedikit-sedikit kamu ngetata diri kamu. Karena tanpa sadar kita nggak pernah benar-benar have this conversation with ourselves, to know ourselves better. Dan itu adalah penyebab kenapa kita tuh nggak pernah secure sama diri kita sendiri. Kenapa kita gampang banget disentil sama orang lain terus kayak kita langsung crumble gitu aja. Okay, I'll give you the example. I started journaling in 2020 and this is the first page of my journaling book. Firlin's Dream List. Dan di sini aku tulisan pertamanya adalah be helpful for Indonesia. Oke, itu satu. Nanti ada beberapa lagi hal yang aku pengen jalanin di hidup aku. Setelah aku tahu apa yang aku mau lakuin di hidup aku, baru kita breakdown ke gimana caranya ini bisa tercapai. How? What way can I take? Karena ada banyak banget cara di dunia ini. Di sini ada prompt yang lainnya, itu gratitude log. Di sini ada tanggal 13/10/2020. Bersyukur karena ibu beliin Shihlin. Bersyukur masih bisa bermain dengan teman. Bersyukur karena masih bisa bergerak bebas. See, ini bikin aku ngerasa kayak hidup aku tuh spesial. Karena hal-hal kecil yang bisa mulai aku syukurin. Dan slowly, it became habit. Slowly, even without me writing all the things that I'm grateful for, I'm grateful for them. Jadi kayak ini ngebentuk pribadi aku slowly. Di sini juga aku nulis tips hidup bahagia versi aku, dan ini of course cuman buat diri aku sendiri ya. Kayak aku lihat lagi, aku reflect ke hidup aku.
apa sih hal-hal yang bisa bikin gue bahagia, apa hal yang bisa bikin gue seneng tanpa harus melakukan hal-hal besar gitu. Ini juga ada Get to Know Eileen More. Aku pengen tahu siapa diri aku pengen tahu kelebihan aku pengen tahu kekurangan aku pengen tahu aku bagusnya tuh di mana sih, dan di area apa dalam diri aku yang bisa aku kembangin terus menerus, dan yang mana yang harus aku asah. Ini juga what I want to do before I die. Ini penting banget, kayak kita tuh hidup setiap hari merasa seperti kita tuh immortal being yang kita nggak bakal mati, padahal well actually we will die, we just don't know when. Kamu pengen live fully, dan you must live seakan kamu besok meninggal. Masalahnya, kalau kamu meninggal, sebelum kamu meninggal, what do you wanna do? So you don't regret living your life. Now, I will ask you what you want to do before you die. Do you know the answer yet? If you don't know yet, go grab a book. Write down all the things you want to do before you die. Please, itu bakal bantu kamu banget buat tahu, buat ngetata jalan hidup kamu. Jadi seakan kayak hidup kita ini tuh bukan cuman karena ya ini hidup, this is the thing that I must do, bukan kayak gitu. Tapi kayak you live fully, increase your creativity. I'm a very creative person. Di dalam kepala aku itu banyak banget ide-ide kreatif yang aku pengen langsung serbu buat dijalanin di hidup aku. It doesn't came out of nowhere. Aku punya banyak hobi, oke? Tapi banyak hobi aja itu nggak menentukan bisa buat kamu lebih kreatif. Karena by the end of the day, saat aku ngelakuin hobi aku, again and again, I reflect, I write. Apa hal-hal yang bisa aku pelajarin dari hobi aku, apa hal yang bisa aku ambil dari hobi aku dan aku buat lagi buat hal yang lainnya. Dan itu tuh sebenarnya nggak harus hobi aja, bisa juga kayak kegiatan sehari-hari kamu. Apapun kegiatan sehari-hari kamu, aku selalu bilang kamu selalu bisa ambil pelajaran dari sana. It stimulates your brain to think from different perspective in life. Dari situ kamu tulis ide-idenya, dan itulah hal yang bisa bikin kamu kreatif. Kayak ide kamu nggak bakal habis gitu karena kamu kreatif. Dan itu dapat dari mana? Dapat dari nulis. Karena kamu reflect lagi sama kegiatan-kegiatan yang kamu lakuin setiap hari. Kenapa selama ini kamu ngelakuin kegiatan setiap hari tapi kayak itu terkesan biasa aja gitu, kayak itu hal-hal yang ya udah emang harus gue lakuin? No, karena kamu nggak nge-reflect, karena kamu nggak pay attention, kamu nggak mindful dalam melakukan hal-hal itu. Dan mungkin kalau misalkan dilakuin saat ini juga ya, kayak aku bikin video, aku fokusnya bikin video aja, mungkin lagi masak, nanti fokusnya ke masak aja, nggak apa-apa. Tapi nanti pas udah selesai, sit down, write, and think, tadi gue masak, kira-kira ada hal apa ya yang menarik, yang bisa gue tulis, gue jadiin ide, dan gue buat menjadi suatu hal yang incredible buat pekerjaan gue selanjutnya. Boom, make brilliant idea. From creativity comes ideas, right? Kita setiap hari kepikiran banyak banget ide di kepala kita. Tapi seberapa banyak dari ide-ide tersebut, dari segitu banyak ide yang worth doing, yang worth buat kita benar-benar jalanin di hidup kita? Seberapa banyak? Kalau kamu nulis ide-ide kamu satu persatu pada hari itu, kamu bisa lebih selektif dalam mencari ide yang benar-benar bisa kamu lakuin dan menghasilkan sesuatu yang besar di hidup kamu. Otak kita ini gampang buat mengakses informasi, tapi nggak pinter buat naruh informasi tersebut. Jadi kalau kamu nggak tulis ide kamu itu bakal fading, bakal hilang gitu aja. Tapi kalau kamu tulis, ide itu nggak akan kemana-mana. Relieve your feelings and have catharsis. I used to think of my problems. Setelah itu aku tulis masalah-masalah yang ada di hidup aku. Setelah aku nulis, I'll be thinking of ways for problem solving. Dan bukan hanya itu, back when I was depressed, I always have this thought that actually I don't have to ask people to listen to me. Karena dulu sebagai orang yang depressive, talk to people about my problems
is not really a good idea, because the feeling of burdening someone will hurt me even more. So what can I do to relieve my feelings is to write. That's the only way. Buat tulis segala hal yang aku pikirin, buat tulis apa perasaan aku, apa emosi yang aku rasain, apapun itu. Dan kalau misalkan kita ngomong takut banyak salah, nulis kan yang tahu cuma diri kita. Itu bakal ngebantu kamu banget buat punya stabilitas dalam mengolah mentality kamu. One of the reason why our mental can be easily destroyed by others is because we tend to keep our emotion to ourselves and we never relieve it. We never try to get rid of those emotions in a good way. And you know what? Actually, writing is the best way to cope up. Harmless way to cope up. Dalam 3 tahun aku nulis, salah satu hal yang buat aku sembuh dari depresi aku itu sebenarnya bukan cuman bantuan dari psychiatrist, tapi karena nulis. Aku punya segini banyak buku buat journaling karena aku tahu ini adalah salah satu hal yang bisa aku lakuin buat cope up dan juga buat nemuin siapa diri aku sebenarnya. And here I am. And it all thanks to writing. So if I can do it, you can too. Dan kamu tahu apa? Writing is so simple to do. Kalau kamu punya buku, kamu punya pensil, tulis. Cari tahu siapa diri kamu dengan nulis. That's the best way. Kamu punya masalah, nulis. Ya, it's the best way to cope up. It's harmless. Here, start writing. Kamu udah convinced belum buat nulis? Kalau udah, yes. Aku seneng banget buat kamu. You start writing now, okay? Setelah kamu tonton video ini, kamu udah convinced buat nulis, go write now. Wait. Tunggu dulu, jangan pergi buat nulis dulu. Like, comment, and subscribe dulu. Tapi kalau kamu belum ke-convince, kamu tonton video ini lagi dan lagi sampai kamu ke-convince buat nulis, okay? Kalau video ini kurang, kamu cari di Google, kamu cari di YouTube video-video yang bakal nge-convince kamu buat start nulis. Karena trust me, this is one of the best way to find yourself. And yep, that is all for today's video. I hope this was helpful, and if you guys like it, please comment and subscribe, share it with your friends and family, and see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.